video sendiri sebagai platform lokal, kita itu sebenarnya mempunyai berbagai macam konten lokal, baik itu konten yang long form dan juga sekarang kan kita meluncurkan konten yang video pendek ya. Jadi dengan adanya variasi ini memberikan tontonan yang lebih bervariasi untuk penonton di video. Jadi mau nonton yang panjang bisa, kemudian atau mau nonton video-video pendek yang singkat tapi tetap satset menggigit, bikin penasaran, itu juga bisa. Dan itu yang membedakan video dengan platform lain, karena kita memiliki tayangan-tayangan yang lengkap variasi, baik itu konten lokal maupun konten internasional. Oke. Nah, kemudian dengan video mini drama ini, kalau tadi kan Pak Mas Diko bilang yaitu satset menggigit. Pokoknya setiap kali episode 2 menit, ya kentar, lanjut lagi, ya tanggung, ya penasaran, seperti itu kan. Nah, untuk selain satset menggigit tersebut, apalagi sih yang ditawarkan video untuk meningkatkan pengalaman teman-teman semuanya dalam menyaksikan yang namanya konsep video mini drama ini? Ya. Yang pertama pasti kalau di video tayangannya lancar. Nah, cuma yang membedakan juga adalah, kan tadi saya sempat bilang bahwa nonton mini drama itu bisa di mana aja, kapan aja. Iya, benar. Ya. Nah, kita sediakan juga fitur subtitle. Nah, tapi yang berbeda, subtitle ini kan sebenarnya enaknya tuh ditonton walaupun mau di misalkan lagi di perjalanan nggak bisa dengar suaranya kan bisa tuh lihat subtitle. Nah, tapi yang berbeda adalah subtitlenya ini kita localize. Jadi bukan cuma ada bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tapi juga ada bahasa Jawa sama bahasa Sunda. Oh, jadi gitu. lokal. Iya. Jadi nanti pemerannya kayak Junior, Cassandrina, Haiko dan juga Catalina ngomong Indonesia, tapi subtitlenya bisa bahasa Jawa, bahasa Sunda ya. Iya. Aduh, saya kebayang kayak Catalina tuh ngomong pakai Sunda gitu. Oh, jadi benar-benar memberikan pengalaman yang lebih juga, lebih dekat juga, tentunya kepada setiap yang mereka menonton semua karya atau konten dari video mini drama tersebut ya. Karena itu komitmen kita sebagai video untuk menyediakan tayangan yang Indonesia banget, yang bisa ditonton sama masyarakat Indonesia juga. Oke, baiklah. Buat teman-teman media juga nanti saya mohon izin saya akan ngobrol dengan para cast dan juga tim yang dibalik video mini drama ini, tapi nanti juga pun kami akan berikan kesempatan buat rekan-rekan media untuk bertanya. Nah, kemudian gini, Mas Diko, namanya sebuah project ataupun karya kreatif itu kan tidak hanya mesti entertaining, tapi juga sellable, alias secara sisi marketing juga bisa dijual nih. Ada nggak sih kemungkinan dari video mini drama tersebut bisa kayak disponsori atau ya berkolaborasi dengan pihak lain? Oh pasti. Jadi karena ini format baru, kita membuka berbagai macam peluang kerjasama sponsor gitu ya. Yang menarik kan karena ini adalah video pendek serial dan tadi satset menggigit ya bikin penasaran. Jadi aspek untuk orang menonton berulang kalinya itu kan banyak ya. Nah itu yang menurut saya, menurut kita di video ini menjadi format yang menarik untuk para sponsor gitu ya, atau pengiklan, karena engagementnya tinggi sehingga brandnya akan bisa terlihat, visibility-nya tinggi. Dan juga tadi untuk menonton videonya secara lengkap kan bisa dengan menonton iklan. Nah jadi iklannya pasti ditonton. Oh iya benar. Kita membuka banyak peluang kerjasama dengan adanya format baru ini. Apalagi buat yang tim mendang-mending ya. Nonton nggak apa-apa deh, nonton pakai iklan. Nah itu masuk lah ya namanya iklan tersebut untuk juga bisa disaksikan sebelum menyaksikan episode dari video mini drama. Betul. Terima kasih Mas Diko buat penjelasan. Tepuk sekali lagi buat Mas Diko pada sore hari ini dan juga para fans. Thank you so much masih bersama kami. Dan sekarang saya beralih ke Pak David dari Cinemark. Pak David sekali terima kasih buat supportnya dan kolaborasi dengan video. Nah, kalau kita melihat yang namanya tentunya video mini drama dengan konsep cerita tapi benar dibalutnya dibungkus dengan durasinya pendek-pendek semua nih. Ada nggak perbedaan treatment atau tantangan dibanding kayak membuat sebuah karya visual yang panjang atau drama yang lebih panjang? Tentunya ada. Iya, seperti sinetron panjang ya. Karena setiap 2 menit itu satu, kalau biasanya di sinetron itu segmen ya. Tapi di sini adalah produk baru yang memang kita pelajari dari awal lagi. Karena jeda-jeda 2 menit ini perlu tetap bisa membuat orang ingin lanjut ke episode berikutnya. Sehingga kita perlu mempersiapkan ceritanya itu untuk pas di ending 2 menit tersebut. Ada sesuatu yang memberikan mereka alasan untuk bisa lanjut ke yang berikutnya. Jadi dari segi pembuatan cerita, penulisan skripnya itu dari awal sudah berbeda. Dan dari situ juga syutingnya juga berbeda. Karena scene-nya lebih pendek. Dan dalam waktu yang pendek itu lebih banyak adegan yang ada dalam 2 menit itu.
Oke. Jadi memang ada usaha yang lebih untuk membuat untuk membuat video mini drama ini. Oke. Dan tadi kalau melanjut dari apa yang disampaikan oleh Mas Diko soal bagaimana membangun engagement dengan audiens atau viewers, dengan penonton juga, dari sisi Pak David dari Cinemark sendiri, kalau bagaimana tuh untuk membangun engagement dalam waktu yang cukup singkat 1-2 menit tersebut, bagaimana dalam memilih kayak alur cerita, karakter, tema, dan juga karakter? Di sini sebetulnya tantangan yang besarnya adalah untuk para cast dan juga sutradara, dan di sini ada produser dan sutradaranya Pura-Pura Nikah, Mas Saan juga yang lagi videoin saya sekarang. Tapi tantangannya adalah bagaimana bisa mewujudkan emosi dalam 2 menit tersebut. Karena biasanya kalau produk yang lain yang lebih panjang, ketika emosinya tidak terbangun dalam 1-2 menit, kita masih punya cukup panjang waktunya, minimal 10-15 menit ke depan bisa membuat orang merasa sesuatu. Tapi di sini setiap episode itu harus bisa menyampaikan emosinya, dan itu sangat-sangat tidak mudah untuk pemain terutama dan sutradara, karena setiap episode itu harus benar, harus nyampe gitu. Dan tentu ngelihat tadi kan ada beberapa episode Pura-Pura Nikah dan juga beberapa episode dari Teka-Teki Cinta. Itu kayak darder, cepet banget, gak kelar, wah baru pengen menikmati. Ada lagi cliffhanger-nya, ada lagi penasarannya, cepet banget. Apakah itu tantangan juga dalam membuat alur ceritanya? Tentunya, jadi itu tantangan sekali. Tapi kita juga melihat ada sebuah kesempatan yang baru di sini. Kalau misalnya biasanya kita membuat produk yang lebih panjang, itu judulnya nggak banyak. Nah, kalau ini kita bisa membuat berbagai macam judul dan bahkan tema-tema yang tidak harus bisa panjang. Gitu. Kadang-kadang ada banyak cerita yang bagus sekali, tapi ini nggak bisa buat 1000 episode ini. Gitu. Kita tidak 1000 episode ya kan? Atau bahkan untuk 8 episode pun mungkin agak susah, dan berapa banyak judul-judul 8 episode itu yang bisa dibuat dalam setahun juga. Tapi dengan adanya video mini drama ini memberikan kesempatan yang besar untuk kita bisa mengeksplor berbagai macam cerita, berbagai macam tema yang bisa menjadi surprise untuk para penggemar dan para penonton nanti. Dan kalau tadi juga Pak David menyebutkan bagaimana ini memberikan sebuah pilihan baru ya dalam menikmati sebuah hiburan atau karya visual. Bagaimana Pak David juga melihat bahwa kayak mini drama ini sebagai tanda kutip wadah baru dalam dunia hiburan? Menurut saya masa depannya memang ada di video mini drama dan yang pendek seperti ini, karena setiap orang, tadi Pak Sarat baru info saya, setiap orang di Indonesia itu pasti punya HP. Jadi mereka nyaman dengan menonton bentuk yang vertikal, dan mereka juga mungkin sedang dalam perjalanan dan ingin menonton sesuatu yang pendek. Dan video mini drama ini menjawab kebutuhan itu. Jadi atensi yang semakin pendek ini kita tetap bisa mengobatinya dengan video mini drama. Jadi kedepannya saya percaya akan lebih banyak genre lagi. Bahkan tidak menutup kemungkinan ini juga bisa menjadi jalannya kita untuk bisa bahkan ditonton oleh penonton-penonton di luar Indonesia. Minimal kalau sekarang naik MRT 2 station dapat 1 episode lah ya. Berarti dapat 2 episode, balik kerja lagi, nonton lagi. Dan pada kesempatan sore hari, terima kasih Pak David buat penjelasannya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan sekarang saya akan menuju kepada cast dari 2 judul yang kita tampilkan hari ini, tapi ada 3 judul yang sudah teman-teman bisa nikmati juga, dari Pura-Pura Nikah, Teka-Teki Cinta, dan juga Rekaman Cinta Terlarang. Baiklah. Apa kabar kembali Junior? Kemudian juga Sandrina, kemudian Haiko dan juga Catalina. Perkenalkan, tadi belum ketemuan, saya Imam yang akan menemani juga siang ini, sore ini ketemu dengan para fans, dengan sahabat juga ketemu dengan kalian. Dan juga kita ada interaksi loh dengan teman-teman secara online. Siap ya? Tapi kalau sekarang saya menuju ke Haiko dulu. Haiko itu tadi yang paling terakhir diingat karena adalah salah satu episode dari Teka-Teki Cinta. Kamu memerankan 2 karakter. Ibu saya pun nonton tadi yang sama kayak yang tadi cowok, nama cowok siapa karakternya? Kevin. Saya mau panggil Kevin kayaknya. Bingung kok ini cewek 2 orang atau kembar atau gimana? Tiba-tiba selesai. Gantung nih. Buat Haiko sendiri gimana tantangannya memerankan katakanlah 2 karakter?
even tato yang sama pun ternyata ada perbedaan ya. Ya karena itu bagaimana kamu membangun dua karakter dalam satu judul, dan mesti yaitu dia bagaimana shifting dari actingnya. Sulit sih sebenarnya untuk memerankan dua karakter, karena kan ya balik lagi namanya juga dua karakter ya, kita jadi dua kepribadian yang berbeda. Apalagi di saat syuting kan kita nggak berurutan ya dengan adegan-adegannya. Jadi misalnya di satu hari ini kita bisa harus bolak-balik dari karakter ini terus tiba-tiba jadi karakter ini. Jadi gimana caranya supaya aku nggak ngebawa karakter aku yang ini tiba-tiba ke bawah karakter yang ini. Jadi nanti bikin penontonnya bingung juga kan. Sulit, tapi caranya sih kalau dari aku pribadi, aku bikin notes dulu. Jadi aku bikin notes dari dua karakter ini. Dua karakter ini misalnya si Viva. Dia tuh tipe orangnya misterius, dia pendiam segala macam. Itu aku bikin notesnya situ. Dan buat si Cika dia orangnya ceria, dia talkative, dia sangat gitu orangnya. Jadi kalau misalnya ada momen dimana aku lupa karakter aku seperti apa ya yang ini, tinggal dibaca lagi. Ya kembali ke notesnya. Betul. Kalau tadi juga ngeliat dari teman-teman juga, ngeliat dari Haiko juga di Teka-Teki Cinta, misalnya adegan-adegan yang membuat kita ngeliat tuh sendiri bahwa ini gemes banget sih. Udah baik, udah ngambek, berantem lagi, ada lagi naik lagi, tiba-tiba udah dekat, dibikin misterius lagi, nggak boleh tahu namanya, nggak boleh tahu rumahnya, masa rumahnya di pos satpam. Kita nggak pernah tahu ya sampai sekarang. Tapi buat kamu sendiri ada nggak sih momen-momen yang kamu tidak lupakan, yang unforgettable moment di saat kamu proses syuting dari Teka-Teki Cinta yang bikin kamu sampai sekarang ya ini bisa kalau diingat lagi tuh bikin gua senyum-senyum dikit gitu loh. Sebenarnya sih lebih ke serunya ya. Serunya? Iya, aku sih paling suka yang pas syuting di Anyar. Ini pantai ya? Pantai ya? Kamu beach person ya, bukan city person ya? Enggak, lebih suka pantai sih. Lebih suka pantai? Iya, sekarang liburan. Ya, kurang lebih. Iya. Tapi ya paling seru sih adegan-adegan di situ sih. Ada juga satu adegan, sebenarnya aku nggak ada di adegan itu, cuman karena si Kenny, perannya Kevin, dia kan di adegan awalnya itu ada dia naik jet ski, terus dia lihat perempuan tenggelam gitu kan. Terus sebenarnya aku nggak ada, cuman waktu itu pas mereka syuting adegan itu aku ikut naik. Jadi aku naik boatnya karena aku pengen naik jet ski. Mumpung sekalian, #business/pleasure sekalian ya. Betul. Mumpung dari lokasi syuting juga, udah disiapin tuh jet ski-nya. Ikut aja kenapa enggak. Baiklah. Atau juga abis itu kamu ada bagian kamu untuk syuting juga ya? Iya. Tepuk tangan sekali buat Haiko dengan obrolan kita secara pada sore hari. Tepuk tangan dong buat Haiko teman-teman. Dari Haiko kita berpindah ke Sandrina, apa kabar? Ya, ini kamu buat project mini drama ini pertama kali atau your first experience atau bagaimana nih? My first experience. First experience tuh gimana tuh rasanya yang membuat kamu akhirnya saya juga diajak ya dapetin kesempatan, tapi apa yang membuat kamu lebih tertarik dong? Ini I'm having another new challenge loh, ngikuti namanya mini drama. Sebenarnya banyak banget sih, apalagi waktu kita di set, dari kameranya aja beda, terus monitornya juga beda. Beneran ya? Kayak gitu Pak David ya? Kameranya beda, monitor beda? Masa? Biasanya kan landscape, terus kali ini lurus kan? Jadi biar bisa nonton di handphone ya, smartphone ya. Jadi bisa nempel aku ngomong kayak gitu. Iya bener ya. Nempel ya? Ada kayak arahan nggak? Jangan terlalu wide angle gitu ya? Ada, sering ya, nempel lagi gitu ya? Nempel lagi gitu ya, Terus habis itu juga dialognya, karena waktunya cuma 1 menit atau 2 menit, jadi kita juga harus nyesuaiin. Terus benar juga apa yang dikatain sama Mbak David, setiap kali kita take tuh emosinya harus dapat, karena waktunya kan cuma 1-2 menit kan. Jadi make sure kita harus bikin penonton tuh penasaran gitu. Jadi it's a totally different experience banget sih. Pak David, mic Pak David kalau dinyalain tolong. Nomor 2 Pak David, mic-nya ya. Mati juga dong. Sengaja itu ada namanya gimmick. Mau bilangnya pasangannya juga beda waktu syuting yang ini. Pasangan yang pura-pura nikah kan pasangan. Iya benar. Tapi gitu, kalau kamu sendiri kan Sandrina di sini adalah karakternya yang terjebak dalam sebuah pernikahan palsu ya. Betul. Yang secara hukum, pernikahan palsu yang sah secara hukum. Nah itu bagaimana kamu mendalami karakter kamu sebagai orang yang nampaknya terjebak dilema banget nih, kemudian terjebak dalam sebuah pernikahan, dan bagaimana soal pendalaman karakternya?
Pendalaman karakternya mostly dibantu sama Pak Syarat. Thank you so much. Karena menurut aku Naila beda banget. Biasanya aku dapat karakter yang kayak cewek baik-baik kali ya bisa dibilang. Nah, Naila tuh anak jaksel banget. Oh iya, gitu. Really? Jaksel banget, jadi setiap kali ngomong juga ada bahasa Inggrisnya. Iya. Which is really fun. Aku nggak pernah. That's anak jaksel ya? Which is really fun, you know. I mean. Ya, jadi mungkin bisa dibilang jadi Naila ya kayak jadi Sandrina kali ya. Oke. Ya cuma bisa dibilang Naila tuh centil gitu lah. Jadi very girly. Oke, ada nggak sih dari Pak Director Pak Syarat yang pesan yang paling kamu ingat dari seluruh proses syuting dari Pura-Pura Nikah? Ini sengaja nih, ini jam-jam ngantuk soalnya butuh kafein, butuh kopi. Naila harus agak heboh kali ya. Jadi kalau ngomong tuh kayak wah gitu. Oh gitu. Jadi Ivan tetap manis tapi penuh dilema tapi tetap heboh. Oke, baiklah. Tepuk tangan buat Sandrina dengan obrolan kita pada sore hari ini. Thank you nanti. Kalau mau panjang lebar nanti buat rekan media juga. Dan Sandrina kita beralih ke sebelah kirinya Junior. Halo. Asik. Yes. Nah, Junior Robert sendiri, kalau kamu sebagai seorang aktor melihat, kita agak teknis sebelum menuju ke karakter di Pura-Pura Nikah tuh, paling gede tuh sebelah kanan fotonya. Bagaimana kamu melihat format mini drama ini? Nggak cuma masalah format mini drama, dari durasinya, dari format tampilannya juga yang jadi kayak ID story 16-11 seperti itu. Bagi format ini, bagi aktor-aktor muda untuk bisa lebih fleksibel atau ada pembelajaran baru dalam dunia acting? Menurut aku sih ini sesuatu yang unik dan sangat bagus sih menurut aku ya. Iya, Karena ini jadi ngebuka lebih banyak peluang untuk orang jadi bermain di dunia layar gitu. Iya. Jadi ini sesuatu yang unik dan bagus banget menurut aku. Dan ini pun juga menurut aku challenging banget. Bahkan untuk kita yang syuting film, website, ngelakuin ini sesuatu yang challenging. Iya, seperti Sandra tadi bilang bahwa apa juga sih yang membuat pelajaran baru yang kamu dapati pada saat syuting mini drama ini? Pertama kita ya kayak tadi sih dibilang emang kita tuh harus gimana caranya dalam satu episode itu kita harus bikin penonton jadi penasaran, jadi lebih gimana dalam satu episode itu penonton bisa ikut. Misalkan adegan nangis, itu kan susah kita untuk bikin penonton bisa nangis dalam 2 menit ya. Iya. Itu susah banget. Iya. Nah itu yang challenging banget sih. Jadi makanya menurut aku juga walaupun ini ya cuma 2 menit per episode, ini bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele gitu. Karena ini challenging banget dan cukup susah gitu. Jadi kalau misalkan, nah kenapa aku senang di sini karena aku juga kebantu banget dengan Pak Syarat. Itu bener-bener didikannya. Kita gimana caranya, kita bahkan berapa kali juga ngulik scene, ngulik skenario dirubah supaya 2 menit itu bisa masuk penonton gitu. Benar. Jadi kita pas mainkan juga sering banget pas saya tanya udah nyaman, udah enak, ada yang ini gimana. Jadi supaya kita juga kalau kita udah oke dan banyak yang di lokasi udah oke, berarti kita positif yakin kalau misalnya nonton 2 menit juga mungkin udah bisa merasakan apa yang kita rasa gitu. Jadi sebelum ngerasain apa yang dirasakan dilihat oleh penonton, pemain pun ditanya balik nih, lo udah oke belum ya? Dan adegan seperti itu ya. Dan kemudian juga dari semua proses syuting dari Pura-Pura Nikah, ada nggak momen atau adegan yang Junior lewati lakukan yang kayaknya membuat lo ini selain pengalaman baru yang membuat lo kayak ini unforgettable moment? Semua proses syutingnya sih unforgettable banget ya, karena kan emang ini pertama kalinya ya. Bahkan aku juga termasuk bangga juga karena ini project pertama kali di Indonesia bisa melakukan mini drama seperti ini kan. Jadi ya aku cukup proud lah dan gak bakal bisa lupa mungkin karena ini project pertama Cineban Video untuk ngelakuin ini kan. Gak bakal bisa lupa. Thank you so much Junior Robert. Terima kasih sekali buat Junior, teman-teman media dan juga teman-teman pers juga. Aiko udah, Sandrina udah Junior juga udah, kali ke sebelah saya Catalina. Tepuk tangan sekali buat Catalina dong. Pada sore hari ini yang ternyata juga membintangi 2 judul ya. Selain Pura-Pura Nikah juga Rekaman Cinta Terlarang. Nah kalau buat Catalina sendiri, ini pengalaman pertama juga nggak sih untuk ikutan project mini drama? First experience tuh. Dan ini bisa nggak ceritain bagaimana awal kamu bisa bergabung dan langsung 2 judul gitu loh. Wow, you're so lucky. Saya jadi anak jaksel tuh kayak Sandrina tuh, pakai bahasa Inggris tuh. So I basically dapat tawaran dari Pak Syarat dan dari pihak Cinemark juga. I'm really lucky and blessed buat bisa ikut di 2 judul ini.
it was my first time and I had so much fun. Oke. Dan kalau pura-pura nikah kan udah dijelasin sama Junior dan juga tentunya sama Sandrina. Kamu boleh nggak sedikit juga berbagi bagaimana pengalaman kamu pada saat syuting untuk mini drama yaitu Rekaman Cinta Terlarang? Di lokasi syuting, it was really fun, seru banget syutingnya karena we also build a friendship bond sama pemain-pemain lain di Rekaman Cinta Terlarang. Jadi every time I had to go to set, jadi bukan sebatas kerja tapi seru karena ketemu teman-teman dan it was really fun. Ya, sama kayak Junior dan juga Sandrina juga ada hal baru nggak sih kamu pelajari pada saat gini ya, this is how they do di saat mereka membuat yang namanya mini drama. Ada pelajaran baru nggak sih, pengalaman baru? Banyak pelajaran baru, as Junior and Sandrina said, you have to learn. Kita sebagai pemainnya kita harus bikin penonton ngerasain banyak a lot of emotions in a really short period of time, semenit 2 menit. So aku belajar gimana mainkan karakter dengan durasi waktu yang lebih kecil dan singkat gitu. I learned a lot of things. Oke, tepuk tangan buat Catalina juga pada sore hari ini, teman-teman media dan juga para fans. By the way, kalau ini bagian yang paling susah. You have to sell your program, yaitu mini drama masing-masing. Pengen tahu aja sih buat teman-teman, mungkin dari Catalina dulu deh gantian ya. Yang pertama nanti PR kayaknya Pak Wiku nih. Untuk tahu sebetulnya kenapa sih teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini, para fans juga dan juga teman-teman media, kenapa sih mereka harus nonton dan mencoba pengalaman baru dengan nonton video mini drama ini? Catalina kayaknya harus ngejelasin 2 judul ya. Tega banget sih Junior. Oke. Lu aja Jun. Pokoknya apapun, apa yang membuat bahwa semua orang mesti harus nonton semua judul dari episode 1 sampai terakhir juga dari video mini drama ini. Oke, Catalina, why they should watch you and your title? Oke, kedua judul yang aku mainkan ini, dua-duanya alur ceritanya seru banget. Many cliffhangers. Oh, itu dia cliffhangersnya ya. Cliffhangernya banyak karena 1-2 menit episodenya dan kalian pokoknya kalau nonton pasti kalian bakal kepo terus-terusan lanjutannya kayak gimana, plot-twistnya apa, ceritanya the mysterious plots in the story. Jadi kalian harus nonton karena seru banget. And the shooting was fun. Kalian nontonnya pasti seru juga. And just enjoy it. Oke, tanda buat Catalina pada sore hari ini. Ayo, kamu sebagai karakter yang memerankan 2 karakter ya. Berarti dari 2 pandang karakter tersebut, nggak ada yang bercanda. Oke, kita supaya pokoknya teman-teman yang hadir di sini dan juga yang menyaksikan lewat online juga tetap langsung langganan video dan juga beli koin juga untuk nonton episode berikutnya. Silakan. Oke, kenapa harus nonton? Karena kalau dari video mini drama ini, dia ada banyak misterinya dan juga ada plot twistnya. Jadi kalau misalnya diikutin sampai akhir, baru bakal tahu plot twistnya di akhir ya. Jadi harus diikutin terus. Terus juga it's very fast paced. Jadi itu nggak ngambil banyak dari waktu kita juga. Teman-teman kan bisa nonton 2 menit swipe. Jadi bisa dimanapun, kapanpun. It doesn't take a lot of your time. Jadi nonton. Enjoy the moment ya. Dengan semua episode ada di video mini drama. Sandrina. Kalau aku pastinya harus banget download video dan nonton video mini drama. Beli koinnya yang banyak juga supaya bisa nonton banyak. Yang menurut aku bikin menarik, walaupun cuma 1-2 menit, tapi pastinya setiap scene-nya bakal sangat menarik. Mulai dari emosi di dalamnya, ada yang sedih, ada drama-drama lucu-lucunya, galau-galaunya, pokoknya sangat menarik. Oke, tepuk tangan buat Sandrina pada sore hari ini juga Junior. Oke, kalau aku gini aja deh. aku pernah kemakan yang namanya iklan-iklan kalau kita lagi main sosmed tiba-tiba ada yang mini drama itu. Aku pernah kemakan kayak gitu kan. Kemakannya apa? Karmanya apa Junior? Jadi kan aku pernah ngeliat kayak video mini drama muncul tiba-tiba di sosmed, terus itu kayak jadi ketagihan nontonin. Nah, aku aja sampai kemakan gitu loh, dan akhirnya di sini pun kita juga membuat sesuatu yang kita juga mau kalah dong sama negeri yang buat video mini drama itu. Kita juga buat yang kayak gitu. Kita juga buat dan kita juga buat dengan sesuatu yang banyak yang uniknya di dalamnya gitu loh. Karena aku sendiri juga pas Sandrina waktu itu kita nonton pas ini pertama kali launching. Kita punya waktu cuma 10 menit nih. Kita cuma nonton, awalnya nonton,
udah dua episode deh. Iya. Tapi akhirnya kita malah nonton sampai episode 30-an atau 40-an. Karena emang nagih banget. Iya. Nagih banget. Justru tuh yang pendek-pendek gitu ya, Pak ya, dan junior ya, yang pendek kan, bentar kok, tiba-tiba, udah berapa jam nih ya? Nggak berasa seperti itu ya? Karena emang ya konsepnya juga lucu banget dan kita selalu setiap episode pasti ada sesuatu yang baru, yang unik, yang mungkin bisa bikin kalian emosi kalian diacak-acak lah tiap episode. Acak-acak. bikin kayak ya udah kayak kalian lagi naik wahana aja. Gitu. Asik, oke, siap ya. Cuma wahananya tuh cliffhanger-nya udah bener tiap 2 menit, serem juga ya. Tapi menyenangkan. Ada tuh juga experience yang membuat bahwa kita selalu nempel dan selalu tergigit ya, kalau kata bahasanya Mas Diku ya, tergigit dengan semua episode dari video mini drama. Kemudian thank you junior, tepuk tangan buat junior juga teman-teman. David, Selma, kenapa mesti nonton nih? Kita juga nggak sangka sih sebetulnya. Jadi ternyata sampai saat ini, ini kan hari ini launching nih. Iya. Sebelum launching udah ditonton 8 juta kali. Oke, jadi 10 juta malahan ya? Oh 8. Nah, dari itu yang menyenangkan kalau buat saya adalah karena itu kita udah mulai buat yang berikutnya lagi. Udah siap. Mungkin kenapa rekan-rekan dan penonton yang di rumah harus nonton adalah mau lihat yang lebih banyak lagi. Mari dukung dan nonton yang sekarang ada supaya kita bisa buat lebih banyak mini drama lagi dan dengan berbagai macam genre, dengan berbagai macam karakter yang belum pernah dimainkan sampai sekarang. Kita bisa bereksperimentasi lebih banyak lagi dan menjadikan sesuatu yang baru terus. Oke, jadi malah memicu semangat untuk membuat judul-judul baru ya. Oke, Mas Diku, mohon maaf nih jadi the last person yang memberikan jawaban dari pertanyaan sama. Ya, kalau dari saya justru harus menyarankan supaya nonton semuanya ya. Ya kan? Karena video mini drama ini yang lokal ini baru banget. Ini kan kita yang pertama punya lokal dan juga dengan cerita yang menarik, menggigit, apalagi juga dibintangi sama pemain-pemain yang keren-keren semua. Iya, hebat semua nih. Iya, nah jadi baru ini yang pertama kali sehingga jangan sampai ketinggalan, harus FOMO. Ceritain ke teman-teman yang lain ya kan. Wah, aku baru nonton nih video mini drama lokal pertama, artisnya keren-keren gitu ya. Nggak makan waktu banyak kok, cuma 2 menit kok. Tapi lagi. Dan kalau misalnya udah habis nih video mini drama sambil nunggu pada David produksi kan. Iya, kode terus. Ada dracin yang bisa ditonton. Oh, ada dracin juga. Iya. Udah siap lo talent-talentnya lo untuk Pak David. Sebelah kanan udah siap lagi lo untuk judul berikutnya.